Kalau Pak Ir sebagai seorang dosen, guru, dengan kecerdasan yang luar biasa, matanya yang berbinar ketika menjelaskan sesuatu, dan beliau tuh sangat bersemangat ketika mengajar, dan karena beliau penuh dengan pengalaman, apa yang beliau ajarkan tuh bernyawa ya. Kita tuh tergerak, bukan hanya mengetahui, memahami, tapi jauh lebih daripada itu kami mendengarkan bagaimana beliau mengajar, sekaligus banyak cerita pengalaman atau peristiwa terkait dengan bahan ajar itu bikin kita itu sangat hatinya tergerak. Jadi bukan seperti belajar kuliah, tapi kuliah itu jadi bernyawa dan kita betul-betul merasakan, hati emosi kita juga terlibat di sana. Kita juga melihat fenomena. Beliau sebagai guru luar biasa. Luar biasa, bersemangat dan orang yang mencintai apa yang dia geluti. Kerasa banget orang yang mencintai apa yang dia ajarkan. Orang yang menghidupi apa yang dituturkan gitu. Dan sebagai pembimbing tesis S1 beliau dosen mata kuliah trauma waktu S1. Lalu kalau waktu S2 beliau juga sekaligus sebagai pembimbing tesis saya. Dan untuk pembimbing tesis luar biasa. Ya Pak Ir, terima kasih banget menjadi pembimbing tesis saya waktu S2. Pak Ir itu bertanya sesuatu yang sebetulnya mungkin sangat sederhana, tapi tidak dialami ketika kita berjumpa dengan dosen lain gitu. Sederhana seperti misalnya gimana awal kelas gitu, kalau lagi di kelas gimana perasaan kalian hari ini. Lalu ketika kita punya topik tesis, kenapa kamu memilih topik ini? Apa yang kamu pikirkan dan rasakan tentang topik ini? Jadi jauh sebelum beliau mengatakan, oh bab 1 harus gini, bab 2 harus gini, bab 3 harus gini. Beliau menanyakan, mengapa kamu tertarik pada topik ini? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang menggerakkan hatimu untuk ini dan itu. Dan dia percaya bahwa kami itu akan melakukan yang terbaik. Motivasi kami baik untuk penelitian kami sendiri, untuk tesis kami. Beliau percaya. Jadi dia tidak ngejar-ngejar. Itu bahkan sesuatu yang lucu. Pada waktu itu saya di S2 bersama 2 teman saya, Monik sama Sisil. Jadi Mona, Monik, Sisil itu kami pembimbingnya Prof. Ir waktu S2 profesi. Lalu kebetulan saya yang maju duluan untuk sidang tesis di antara 2 teman yang lain yang bimbingan beliau. Terus ternyata cukup sengit. Penguji kami pada waktu itu lumayan sangat kritis, pintar sekali ya pengujinya pada waktu itu. Dan Prof. Ir itu sebagai pembimbing, beliau itu berusaha untuk melindungi, ya aneh lucu ya. Jadi dia berusaha untuk membantu menjawab gitu ya. Padahal saya ya akan menjawab gitu. Terus saya banyak tersenyum maksud saya ya mau gimana lagi kalau lagi ujian tesis ya. Kita kan namanya ditanyain, dicecar itu ya udahlah gitu ya, pasrah. Sehingga saya banyak tersenyum, saya menjawab, lalu beliau bantu jawab dan lain-lain segala macam. Ya artinya lulus lah. Jadi akhirnya luluslah saya sebagai magister profesi waktu itu di magister profesi. Lalu beliau ketika kami keluar kepada 2 teman saya bimbingan beliau yang lain, dia bilang, udah nanti kalian kalau sidang itu kayak Simona aja tuh, udah kalian banyak senyum-senyum aja. Jadi artinya supaya tidak stres, supaya tidak tetap sopan kepada pembimbing, tapi kami juga tidak kemudian jadi gugup gitu ya. Udah dibawa santai, tersenyum, tetap berterima kasih untuk semua pertanyaan atau masukan.
Jadi beliau bilang, udah kalian juga banyak senyum aja tuh kayak si Mona gitu. Itu sesuatu yang kami kenang lucu ya. Ya ampun lucu banget. Nah ketika saya S3, saya tidak di Atma tapi saya di Universitas Padjadjaran mengambil doktor psikologi. Dan beliau menjadi penguji eksternal saya bersama profesor yang lain gitu. Saya punya 3 pembimbing dan ada 3 penguji. Penguji pertamanya beliau gitu. Nah sebagai penguji itu sangat berbeda, maksudnya ya di mana-mana penguji kan biasanya lebih sangar, lebih mencari dong apa sih yang bisa dikritik, kesalahan dan kemudian harus dibetulin gitu. Kalau Prof Ir juga dia memberikan masukan tapi dia lebih banyak malah mengapresiasi gitu. Jadi sebagai penguji tapi malah mengapresiasi gitu. Ya nilainya bagus ya pastinya karena pengujinya beliau gitu dan nilainya sangat luar biasa. Bahkan lebih tinggi nilainya daripada nilai pembimbing saya memberikan saya nilai. Ya akhirnya lulus juga lah gitu ya. Lulus juga dan untuk S3 dan luar biasa. Tapi beliau itu banyak mengatakan memberikan penguatan gitu ya. Topik disertasinya sangat baik, ini akan berguna untuk orang, kamu nanti jadi pemimpin yang baik, jadi psikolog yang benar. Beliau adalah orang yang seperti itu, sebagai seorang guru, bahkan disebut guru yang luar biasa lah, dosen yang luar biasa pokoknya. Jadi beliau membuat kita tidak takut untuk belajar, untuk menghadapi ujian, untuk menghadapi sidang-sidang, untuk menuliskan, walaupun penulisan ilmiah, tapi kami berani untuk menulis apa yang betul-betul kami menjadi aspirasi. Itu beliau. Beliau membuat orang senang belajar. Sebagai mentor, saya banyak di-mentoring beliau waktu di Lentera Anak Pelangi, berkarya di Lentera Anak Pelangi, sebuah karya yang luar biasa, butuh keberanian untuk menerobos. Kami mendampingi para anak-anak dengan HIV, bagaimana Prof Ir sebagai mentor di sana luar biasa. Dia itu kenal, kalau kita bilang mentinya gitu, orang yang dibimbingnya secara pribadi. Dia tidak cukup hanya si ini perannya ini, si ini perannya ini, enggak. Tapi dia kenal secara pribadi. Dan beliau juga bukan hanya mengenal secara pribadi mentinya, beliau juga bersedia untuk dikenal. Jadi saya sangat kagum karena Prof Ir itu bukan hanya menceritakan sisi-sisi dirinya yang baik, pengen dikenang orang yang baik atau jaga image, enggak. Bahkan beliau itu juga berani men-sharingkan hal-hal yang menjadi luka-lukanya, menjadi concern-nya. Beliau ketika berbicara itu apa adanya. Mungkin orang-orang kadang-kadang kalau misalnya ngedenger, ya ampun kata-katanya jeplak gitu ya. Apa kalau ngomong kan ya udah jangan gini gitu ya kalau lagi diskusi dengan Merdeka gitu ya. Tapi kalau saya melihat itu justru ketawa ya. Maksud ketawa tuh lucu dan ya ampun orang berani banget gitu. Dia berani menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan apa yang dia katakan, antara apa yang tampil di luar dengan apa yang dipikirkan itu selaras. Jadi saya ngerasa wah orang ini luar biasa banget gitu. Dia pengalaman hidupnya banyak gitu. Bukan hanya sekedar banyak, dia banyak banget memang berkarya di sini situ. Tapi juga dalam setiap apa yang dilakukan itu berarti dia menghayatinya gitu. Dan kalau Prof Ir itu walaupun dia baik ya, nggak kalau kepada menti atau tadi sebagai dosen misalnya nggak jahat gitu, dia nggak bikin kita jadi kayak kerdil atau takut. Tapi dia juga bukan orang yang maksudnya cengeng gitu, membuat kami cengeng. Dia justru suka men-challenge, memberikan challenge atau tantangan-tantangan. Jadi kami tuh tetap kerja keras gitu ya, tetap iya ya gimana nih caranya, gimana nerobosnya gitu. Tapi sekaligus dia juga tetap melindungi. Dia kayak dia berusaha untuk menjaga orang-orang yang dipercayakan kepadanya
Apakah sebagai dosen, apakah sebagai mentor, dia menjaga orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Jadi kami yang dijaga yang merasa aman dalam karya-karya kami, dalam kerja keras kami. Prof. Ir begitu cara mendidiknya. Dan dengan dia orang yang apa adanya, kita juga bersedia atau kita juga jadi lebih berani untuk menjadi diri kita apa adanya. Itu seorang Prof. Ir sebagai mentor. Orang suka bertanya, kenapa sih Mona pengen jadi psikolog? Kenapa Mona melakukan karya ini dan itu? Pertanyaan itu saya jawab kalau terkait dengan, kan biasanya orang itu menjadi sesuatu itu ada beberapa gitu ya. Ada beberapa alasan. Pertama pasti concern ya. Apa yang menurut saya keprihatinan yang ada di dunia ini yang saya ingin berkontribusi di dalamnya gitu. Dan juga ada yang karena punya model yang bagus, tokoh idola yang diidolakan yang membuat oh ya aku ingin menjadi seperti dia luar biasa. Nah kalau dikatakan seperti itu, Prof. Ir adalah idola saya. Jadi berangkat dari pengalaman-pengalaman ketika S1, lalu bertemu dengan Prof. Ir, melihat bahwa wah jadi psikolog itu nggak mesti harus terlalu formal. Kalau Prof. Ir kan nggak formal gitu ya. Beliau bisa sangat menjadi dirinya, orang yang sangat merdeka, tapi juga sangat berkontribusi terhadap mengurangi penderitaan sesama. Itu Prof. Ir dari dulu. Karya-karyanya adalah karya-karya yang pro kepada orang yang miskin, orang yang kesusahan, orang yang terpinggirkan, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang sakit. Prof. Ir orang seperti itu. Rasa keadilannya sangat kuat. Jadi ketika dia berbicara, ketika dia menceritakan, ketika dia menggugah, ketika dia men-sharingkan sesuatu, itu semua adalah sesuatu yang kalau orang bilang tuh bikin kita dapat insight. Beliau idola saya. Karena kalau saya tuh suka orang yang pribadinya merdeka. Beliau merdeka banget. Baik dalam cara berpikir, terobosan-terobosan yang dilakukan, sikap-sikapnya juga bukan orang yang dalam tanda petik patuh atau tunduk gitu. Beliau punya jati diri, tahu apa yang dia sasar dan tahu caranya. Tidak harus sama seperti orang lain. Kenapa harus sama seperti orang lain? Gitu. Mungkin terlihat dalam tanda petik agak pembangkang, tapi itu bagi saya justru mengagumkan. Saya suka yang seperti itu. Lalu beliau orangnya tulus. Kalau iya ya iya, tidak ya tidak. Dia tidak bermuka dua, tidak munafik. Dia manusia yang orisinil. Lalu dia orangnya dalam, reflektif dan lain-lain, dan tapi juga luas, bisa melihat dari berbagai perspektif. Beliau tidak mengizinkan kami, misalnya saya sebagai psikolog gitu ya, terus jadi psikolog yang cepet gitu, hanya melihat secara kaku dari satu perspektif aja. Beliau men-challenge, dia manusia sinoptik hebat sekali. Lalu hati nuraninya jalan, dia hatinya bersih, mau berbelas kasih, rasa keadilannya kuat. Dia mau berkontribusi lebih dengan apapun yang dia punya. Itu menurut saya, wah itu luar biasa banget. Dan ya kalau saya sih mengidolakan beliau salah satu karena dia pathfinder, orang yang membuka jalannya sendiri. Mungkin dia tidak mengikuti jalan orang, mungkin di situ jalannya dia mungkin tidak sepopuler orang atau influencer apa atau orang bagaimana, karena dia tidak cari itu. Dia tidak cari popularitas, dia tidak cari apa, dia tidak cari itu. Yang dia buka, jalan-jalan yang dia buka, mungkin jalan yang sempit, mungkin jalan yang tidak banyak orang mengikuti, tapi dia berani buka jalannya sendiri, bukan cuma ikut-ikut orang lain. Ya, Prof. Ir, terima kasih.